1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat 23. Alkitab saya halaman 205. Baik, kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bagian ini sekali lagi dengan bergantian. Ayat 19 dari mimbar dan Bapak Ibu Saudara 20 sampai ayat 23 kita akan baca bersama di bawah Yeriko Bahasa Indonesia. Hak dan kewajiban Rasul ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menangkap orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah Taurat, supaya aku dapat menangkap mereka yang hidup di bawah Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang mereka. Bersama, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Dan kita pada minggu ini diberikan tema dan menjadi puncaknya sebelum 30 November ini ulang tahun gereja, tapi puncak dari tema kita. Tema kita mari kita baca bersama-sama dalam tahun ini 23. Yesus Kristus teladan dalam memberitakan Injil. Dan kita akan belajar dari Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, dan Paulus juga belajar salah satu poin kecilnya beradaptasi dan berusaha menjadi seperti. Nah, kita akan melihat menjadi hamba untuk memenangkan jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa saya harus melayani? Mengapa saya harus memberitakan Injil? Apa motivasi saya dalam bersaksi tentang Kristus atau memberitakan Injil, dan bagaimana dalam kehidupan kekristenan kita sering diperhadapkan pada pertanyaan tentang tujuan dan cara kita memberitakan Injil. Karena kita tahu bersama bahwa kita hidup oleh karena pemberitaan Injil. Amin. Ada orang yang telah memberitakan Injil kepada orang tua kita, nenek, kakek kita, atau siapapun juga nenek moyang kita dulu. Nah, melalui nats ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan teladan yang luar biasa tentang dirinya, bukan egonya, tetapi apa yang dia lakukan, bagaimana menjadi hamba untuk memenangkan jiwa. Dia bukan untuk kehormatan atau untuk dikatakan menggunakan haknya sebagai rasul, tapi tentang kerelaan dan pengorbanan untuk keselamatan orang lain. Kita belajar dari cara hidup Rasul Paulus, tidak egois, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, konteksnya dalam Yesus ini kita melihat kota Korintus adalah kota metropolitan yang maju, penuh dengan keberagaman budaya, filsafat dan penyembahan berhala.
Jemaat di Korintus menghadapi perpecahan dan kesombongan rohani. Kenapa? Karena di Korintus banyak orang datang dan pergi seperti kota pelabuhan seperti kita di sini, tetapi juga orang datang dan pergi juga, tetapi di dalam gereja banyak karunia-karunia. Maka kita melihat kalau dalam 1 Korintus tentang karunia banyak dimiliki orang-orang percaya, tetapi juga ada kesombongan rohani. Nah, ada juga yang mempertanyakan otoritas Paulus sebagai rasul. Nah, dalam konteks ini Paulus menegaskan bahwa ia tidak mencari hak sebagai pelayan Injil. Dia tidak mau menghormati, tapi justru melepaskan haknya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dikatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Pertanyaan berturut-turut retorika dalam ayat 1 ini menyampaikan bahwa pada saat itu Paulus menghadapi berbagai macam kritikan dari orang-orang yang mempertanyakan tentang hidupnya. Nah, tetapi dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan Injil adalah suatu keharusan baginya. Dikatakan bahwa ia tidak bisa berbangga karena hanya menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kata keharusan ayat 16, coba kita lihat kembali ayat 16 bagian ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia menganggap dirinya, bukan celakalah kamu, celakalah aku yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kebaikan Allah ketika aku tidak membagikannya kepada orang lain. Bagi Paulus, pemberitaan Injil bukanlah pilihan. Karena kalau saya tidak melakukannya, maka saya akan celaka. Tetapi panggilan yang tidak bisa diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini pengalaman Rasul Paulus ketika diselamatkan dari oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita semua sudah menerima keselamatan? Apakah kita sudah berpengalaman dengan Tuhan? Dan bagaimana respon kita tentang pengalaman? Ataukah hanya biasa-biasa saja? Kita akan melihat di sini tujuan menjadi hamba yang Paulus sampaikan dan dia akan juga belajar. Mengapa kita tidak diajarkan untuk egosentris dalam mengikut Tuhan atau menjadi diri sendiri, bukan menjadi diri sendiri tapi memegahkan diri, tetapi tujuannya yaitu memenangkan jiwa. Tujuan utama Paulus bukan sebenarnya mendirikan gereja. Tujuan Paulus bukan supaya namanya dikenal, tetapi karena dia dikatakan Allah Tuhannya, Yesus yang sudah menjumpai dia secara pribadi. Itu yang dia beritakan karena dia merasa berhutang kepada orang-orang yang pernah dulu dia musuh, tetapi justru mengasihi dan mendoakannya. Nah, apa tujuan Rasul Paulus menjadikan hamba dirinya sebagai hamba? Paulus dengan jelas menyatakan, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tujuan utama Paulus bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, bukan untuk pengakuan, bukan supaya diangkat menjadi suku guru di gereja-gereja yang ada baik di Yerusalem sebagai pusat pada saat itu. Bukan untuk menjadi ketua sinode mungkin, tetapi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kata memenangkan, di sini yang saya lihat dari mana beberapa waktu belajar itu kerdaino. Dalam bahasa Yunani-nya berarti supaya orang memperoleh, supaya orang diselamatkan, supaya orang merengkuh, supaya orang mendapatkan keselamatan. Banyak orang beta sangka kalau di sini ya, tetapi kalau di tempat-tempat lain selalu orang berkata mudah-mudahan selamat ya sampai ke tujuan.
bahasa kami dulu tuh bahasa ya itulah. Insya Allah, mudah-mudahan, maksudnya itu semoga. Banyak orang demikian kalau kita mau pergi dalam mudah-mudahan. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semoga kita selamat. Apa itu menjadi doa kita? Kita sudah bertemu dengan Tuhan seketika, diselamatkan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan kata pendeta A, pendeta B atau misionaris A dan B, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri datang, dan Bapak Ibu Saudara, ada para pembawa Injil di Maluku dan sekitarnya ini datang untuk apa? Supaya orang Maluku terbebas dari yang namanya suangki, roh tete moyang, tetapi supaya menerima Yesus dan bertemu dengan Yesus. Amin. Perjumpaan manusia dengan Yesus akan mengubah cara berpikirnya, cara siapa yang diandalkan dan seterusnya. Nah, maka kita akan melihat di sini, ketika Paulus ingin melayani, dikatakan sebanyak mungkin orang mengalami keselamatan dalam Kristus. Ini tujuan yang mulia. Sekarang pertanyaannya dari kita, apakah kita ada berpikir demikian? Beta sudah diselamatkan atau belum kita di ruangan ini? Amin. Yakin kalau besok atau nanti sebentar lagi meninggal dipanggil Tuhan masuk surga? Amin. Ada yang senyum-senyum nggak yakin? Ya baru dilayani ya. Baik. Kalau kita yakin, maka orang lain di luar sana itu ada orang-orang yang belum yakin. Maka Injil harusnya datang menembus kepada setiap telinga, disampaikan bahwa keyakinan kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Bukan dia tetapi Yesus berkata. Nah, ia melihat dirinya sebagai utusan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang terhilang. Maka Paulus melihat dirinya sebagai utusan itu berarti dia datang kemana-mana. Dalam kaitan ini di Korintus, di kota pelabuhan, di kota persinggahan itu, supaya jiwa-jiwa yang terhilang di kota itu diselamatkan. Ini motivasi yang sangat mulia, tidak egosentris. Seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang dalam Markus 10:45. Paulus meneladani Kristus dengan menjadi hamba bagi semua orang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu semua? Apa kita mau meneladani Kristus dan Rasul Paulus yang ingin juga orang lain hilang keselamatan? Atau kita egosentris? Biar urusan orang lain mau selamat, mau sing, mau hidup, mau mati, mau ya apa terserah. Tetapi Paulus tidak, berkata bahwa sedapat mungkin sebanyak-banyaknya orang lain diselamatkan. Apakah motivasi kita di dalam pelayanan? Sekarang kita bertanya kepada tim pelayan, apakah motivasi kita dalam melayani? Apakah untuk dipuji atau untuk hanya tidak ada pekerjaan? Ataukah ketika kita datang ke satu tempat atau bertemu dengan seseorang, apa kita sadar bahwa Tuhan sedang mengutus kita? Gereja utusan, dan minggu ini tentang pelayanan misi. Maka kita berdoa untuk pengutusan. Hari minggu ini tim misi yang ada di Sinode, Pak Pendeta Nus Rumena bersama dengan rekan-rekannya di Aceh, Sumatera, dan banyak perkara Injil yang sedang dilakukan beberapa tempat di dunia ini dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah ingin supaya orang lain diselamatkan. Apakah motivasi kita? Mari evaluasi kembali hati kita. Apakah ketika kita sudah diselamatkan, kita menjadi gemuk rohani? Artinya menjadi untuk diri sendiri. Saya makan, menerima firman Tuhan, menerima mujizat Allah, biarlah saya sendiri mengalami. Saya bisa menceritakan. Saya masih ingat dengan PKP dan anak pemuda-pemuda kemarin dengan beberapa ibu di sini dan ada bapak yang datang ke sini. Apa yang mereka katakan? Untuk menceritakan keselamatan melalui pengalaman pribadi, bagaimana telah berlaku Yesus. Dan
bacanya. 2:3. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah, segala sesuatu yang Tuhan Paulus lakukan demi Injil. Pertanyaannya, ketika dia menjadi hamba, karena kita belajar tentang tema kita menjadi hamba untuk menangkan jiwa, bagaimana caranya menempatkan diri? Paulus menggunakan pendekatan yang fleksibel dan penuh pengorbanan. Ia menulis bagi orang Yahudi, ia menjadi seperti orang Yahudi. 1 Korintus 9 ayat 20-23, karena di ayat ini Paulus tidak hanya berbicara secara teoritis, tapi memberikan contoh bagaimana caranya dan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, dan juga bagaimana kita melakukan inkarnasi misi, masuk dalam konteks orang lain demi memenangkan mereka bagi Kristus. Dan dikatakan Paulus, meskipun sudah mengerti bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi hukum Taurat menuntut orang kepada Tuhan. Dia bersedia menyucikan diri, dia bersedia membayar nasar di bait Allah bersama 4 orang Yahudi. Tujuannya, mengapa dia mau melakukan itu? Untuk tidak meniru orang-orang Yahudi yang masih kuat memegang adat. Paulus menyesuaikan diri agar orang Yahudi tidak menolak Injil karena hal-hal lahiriah, mencuci tangan dan tradisi-tradisi yang lain. Ia tidak kompromi terhadap isi Injil, tetapi dia fleksibel dalam bentuk budaya dan tradisi, menerima budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus masuk ke sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi, dan berbicara dengan gaya penafsiran Yahudi, pola pikir mereka yang mengerti hukum Taurat, mulai dari sejarah Israel. Inilah yang dia lakukan bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, tapi dia hidup dengan Kristus. Berikutnya dikatakan ayat pendukungnya, Paulus masuk ke sinagog, tetapi juga dia menafsirkan ayat-ayat dalam perjanjian lama. Yang kedua, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita tahu bersama Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Dalam peristiwanya, coba kita lihat dulu sebentar. Apa sih yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 1-3, firman Tuhannya berkata, Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya Timotius adalah orang Yunani. Jadi dia belum disunatkan dari kecil. Dan kalau orang Yahudi ya sunatkan. Maka sebelum pelayanan dan supaya diterima di masyarakat, Paulus berkata menyarankan dan Timotius disunat. Nah, penjelasan ini
memahami bahwa pentingnya kita sesuai dengan orang-orang di sekeliling kita dalam berbicara, fleksibel menyampaikan dan mengikuti. Tetapi demi misi itu, maka Paulus berkata harus melakukan demikian. Dan Timotius, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di Areopagus Athena, Paulus berbicara dengan Filsuf. Ia tidak mengutip Taurat, tetapi mengutip puisi dan filsafat Yunani. Sebab di dalam dia kita hidup. Ayat 28 dikatakan, kita bergerak, kita ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hadapan orang Yunani yang tergolong bagi orang yang adalah kafir, Paulus tidak memakai pendekatan hukum Musa, melainkan pendekatan rasional dan filosofis, karena mereka mengerti bahwa bahasa pemikiran mereka sendiri. Inilah cerminan menjadi seperti orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Roma 14 ayat 1 sampai 15 tentang bagaimana Paulus mengajarkan agar orang kuat tidak menjadi batu sandungan bagi orang lemah. Misalnya soal makanan yang berhala. Kalau orang yang lemah melihat orang Yahudi atau orang yang mereka makan penyembah yang sudah diberikan persembahan kepada berhala. Tapi bagi yang kuat, apa dia kan sudah punya suku, sudah ditentu dalam lain misalnya. Itulah maka dijelaskan di bagian ini. Nah, jika makanan menjadi batu sandungan, kata Paulus, bagi saudara-saudara, aku tidak akan makan daging selama-lamanya. Ini komitmen Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 13. Paulus rela membatasi kebebasan dirinya demi membangun iman orang lain yang masih lemah. Tapi jangan salah artikan, karena ada lagu di sini kita pernah dengar begini, jangan minum sopi, karena kalau orang jangan sampai nanti, karena kan itu orang saya menaik orang yang suka minum sopi, kita pun harus minum sopi. Karena apa di surga tidak ada sopi, atau ada sopi di surga? Itu kata di TikTok ya, jangan melakukan ini dan jangan ikut-ikutan, karena yang tidak yang melarang yang bertentangan dengan firman Tuhan harus dihindari. Nah, ini maksudnya jangan kita kebablasan, pendekatan yang fleksibel tapi tetap di bawah hukum Kristus. Maka kalau orang sini itu banyak terjadi, bahkan tradisi-tradisi yang perlu dilepaskan itu banyak, bukan hanya satu saja, tapi banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak hal yang dilakukan Paulus. Saya belajar dari beberapa hamba Tuhan yang datang ke Paskoli dalam beberapa waktu ini. Kemarin itu Opaleri dari dia misionaris yang menerjemahkan bersama anaknya langsung dari Arkansas datang. Mereka bilang begini, kami rela. Bilang apa yang bapak-bapak inginkan di blok Arab berbahasa Lasik, kami inginkan tidak banyak, biarkan mungkin orang lain nanti bermain, tetapi kami inginkan Injil diterjemahkan dalam bahasa beberapa bahasa di daerah sana, dan daerah Kaneke, daerah yang masih 6 jam mereka jalan kaki. Orang Arkansas, orang Bumbe yang sudah biasa hidup di kota besar dengan penghasilan mereka tidak cari uang, tapi mereka itu menggerakkan. Mereka harus jalan kaki 6 jam katanya lebih daerah sana itu untuk dapat memberitakan Injil. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka sadar Injil akan hidup. Amen. Injil yang menyelamatkan orang. Maka inilah wujud kasih dan empati misi yang sejati. Ketika Paulus ada dalam orang yang dia berusaha melakukan tindakan menyucikan diri, menghormati adat tanpa mengorbankan Injil. Kalau dia mau hidup di bawah hukum Taurat seperti orang yang hidupnya, dia menyunatkan Timotius tadi, menyesuaikan diri demi tidak terganggunya di pelayanan. Dalam Rasul 16 ayat 3 dikatakan juga kalau orang yang hidup di
tanpa hukum Taurat. Dia berkhotbah dengan memakai ilustrasi pola pikir orang-orang pujangga yang ada, bahkan literatur-literatur pada zaman itu. Bahkan orang yang lemah dia berusaha untuk jangkau, tidak menjadi batu sandungan, mengasihi lebih penting dari kebebasan. Paulus menunjukkan bahwa strategi misi harus kontekstual tanpa kehilangan Injil itu sendiri. Maka Injil menembus berbagai lini masyarakat dan juga budaya, dan perlu disaring sesuai dengan firman Tuhan. Ia tidak berubah prinsip, tetapi mengubah pendekatan seperti Kristus yang rela menjadi manusia untuk menjangkau manusia. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita sudah menerima keselamatan dan kita sudah melayani dan sudah dalam gereja. Tetapi apakah kita juga punya hati seperti Paulus? Apakah kita mau orang lain diselamatkan? Paling tidak. Dikasihnya apa, kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita. Ya cukuplah saya menjadi orang Kristen. Nyaman bagi saya. Saya juga berhubungan dengan orang Kristen. Bagaimana kita berrelasi dengan orang yang berbeda latar belakang, budaya atau keyakinan. Waktu kami di Sulawesi Barat, ya Tuhan izinkan 8 tahun saya melayani pendidikan kontekstual dengan nama saya Ahmad, jadi orang kenalnya di Bugis Makassar itu sebagai Mas Ahmad, dan jawab penjual baju kaos dan penjual pisang goreng. Tidak pernah untung, yang ada untung karena memang juga awal ya sudah kasih saja, karena saya bukan penjual tapi saya pendekatan mereka. Semua itu Paulus lakukan dalam konteks ini. Kalau tadi saya hanya belajar sedikit saja bagaimana orang lain supaya didekati. Paulus tidak mempromikan berita Injil, tapi ia menyesuaikan diri dengan latar belakang budaya, kondisi orang yang dilayani. Ia rela melepaskan hak dan kebebasannya demi Injil. Kata menjadi ginomai, menunjukkan kerelaan untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Jadi kita perlu beradaptasi dan perlu menyesuaikan diri dengan orang lain. Apakah kita bersedia untuk itu beradaptasi? Apakah kita mau menyampaikan Injil kepada orang lain yang belum bersama? Bagaimana kita berrelasi dengan orang yang berbeda latar belakang kita? Kita kan begini. Kalau saya mau sih, berarti kita tidak ada hati untuk menyampaikan. Tetapi kita rela membuka diri. Kita boleh menyampaikan isi hati kita dan pengalaman kita bersama dengan termasuk keyakinan kita. Boleh belajar budaya. Kami pendeta GP itu memang harus belajar budaya. Kita sekarang belum terlalu pintar, tapi kalau orang nelpon dan beberapa teman yang datang kemarin dari Jakarta berkata, Pak Pendeta Yadi sudah sedikit menjadi orang Ambon. Iya memang tadi saya Ambon, tapi saya belum tahu banyak bahasa. Tapi mari kita terus menerus untuk belajar budaya dan tetap hidup di bawah hukum Kristus. Pertanyaannya, dikasih bagi jemaat Tuhan. Bagaimana sih caranya meneladani Paulus dengan menangkan jiwa? Mari kita baca yang tulisan di bawah itu. Bagaimana caranya supaya kita aplikasi jemaat untuk dapat meneladani Paulus? 1, 2, 3. Hidup menjadi berkat. Paling tidak itu yang Allah kehendaki. Tetapi juga ada yang dipanggil seperti Paulus memberitakan Injil. Ada teman ya, yang memang bisa luas memberitakan Injil. Maka dia bilang celakalah kalau saya tidak memberitakan Injil. Tapi bukan celakalah jemaat, tapi pengalaman pribadi Paulus sendiri dan mengajak kita. Jadilah hidup jemaat paling tidak dalam orang hidup untuk menjadi berkat. Jangan menjadi troublemaker. Kemana-mana orang rasa panas bukan karena suasananya, tapi saya nyaman karena keberadaan kita, karena kata-kata kita, karena pola pikir kita, karena pemaksaan kita. Maka dikatakan, jadilah pendengar yang baik bagi orang yang sedang berjuang. Berjuang apa? Banyak orang berjuang dalam hidup ini. Berjuang dalam pekerjaan, berjuang dalam tesis, skripsi, berjuang tentang anak-anak, berjuang tentang apa juga. Pertama, jangan kita mudah kadang-kadang mau mengakui. Iya saya tahu, kita begini. Tapi jadilah pertama orang suka didengar. Mau dengar di sini?
berikan waktu, berikan perhatian. Yang sangat mencuri perhatian kita selama ini apa sih? Apa? Handphone berhala zaman sekarang. Ya apa ya? Ada 6 orang tidak berwahana, tapi pikirannya masing-masing. Ada yang dia cekikikan. Karena apa? Inilah berhala zaman sekarang. Kita tidak memberi perhatian yang banyak orang bersama kita. Bahkan orang sudah kita curi demi ada sesuatu yang kita lewatkan, saja kalau dilewatkan. Di meja makan demikian juga. Mengajar bicara dulu apa yang dilakukan hari ini di sekolah, di tempat kerja, apa yang dilakukan ibu-ibu ketika berhadapan dengan tukang sayur. Sehingga ada kesempatan saya semua pada masing-masing dengan handphone. Bukan berarti saya anti, saya suka juga dengan media itu, tapi jangan sampai tidak ada perhatian. Tidak memberikan kasih tanpa mengharapkan balas kasihan. Jadi tulus melakukan segala sesuatu, menolong orang lain, mendengarkan orang lain, mendoakan orang lain, bahkan melakukan semuanya. Jangan sampai ada udang di balik batu atau tepung. Ya, saya tahu ya pengalaman kemarin sore kami dari air Sanduan, daerah khusus itu air Sanduan. Ya, senanglah saya ini orangnya suka di air, suka renang. Karena bagi saya kalau sudah selesai itu rasa relax pada saya. Pas kami pulang dari sana, tiba-tiba memang tujuannya sudah memang mau ke Oman. Tiba-tiba itu masuk, langsung terus dengar pas kalian turun mengikuti arah itu dan ada anak-anak remaja datang. Bapak mau ke kota ya? Ibu mau ke kota? Jadi ada koma di sana yang tadi mau kami masukkan. Oh, kalau mau kota di sana, oh ya saya tahu. Tapi dicerita ada apa yang terjadi? Berkelahi di sana. Terus kenapa berkelahi terus? Saya tahu, orang di sini suka berkelahi. Mengapa hal itu terjadi? Hidup tidak menjadi berkat. Mereka saya tahu, mereka tidak bisa menghakimi apa problem di saat itu. Tetapi saya bilang, ayo kita segera pergi ke Omar Ansar. Jangan sampai kita lihat orang berkelahi, kita suka lihat orang berkelahi. Tetapi kenapa sih orang suka berkelahi, kekerasan dan melakukan yang tidak benar itu? Agar Allah menghendaki supaya kita paling tidak hidup menjadi berkat. Jadilah pendengar, jadilah memberi perhatian, berikan waktumu. Jangan hanya habiskan waktu dengan media, tetapi juga dengan orang sekelilingmu. Mengasihi dengan hal yang Allah kehendaki. Berikutnya, apa sih yang dilakukan? Lanjutkan, dikatakan beradaptasi tanpa kompromi dengan kebenaran. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Beradaptasi tanpa kompromi dengan kebenaran. Artinya kita hidup di masyarakat, tetapi Paulus juga mengatakan kita, tapi tidak juga kita kompromi. Maka tadi kalau orang di lingkungan minum sopi, ya katakan dalam diri saya, ada dari Bapak kita, jangan minum sopi, karena di sopi tidak ada air di surga, tidak ada, atau ada? Tidak ada yang kita makan. Terus jangan apa? Dikatakan bahwa pahami budaya dan kebutuhan orang lain, tapi tidak yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan dikat. Tetapi meninggalkan jangan kita meninggalkan prinsip firman Tuhan tanpa gunakan bahasa yang mudah dimengerti ketika kita membagikan dan menyaksikan berita Injil. Kita pernah dibawa Tuhan. Apakah itu ada bahasa di Alkitab? Itu bahasa pribadi kita. Artinya kita sampaikan. Maksudnya bagaimana? Beda waktu dalam 8 tahun atau 10 tahun mau cari pekerjaan di PNS misalnya. Tapi Tuhan jawab peta. Itu merupakan kesaksian. Siapa yang jawab? Tuhan. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti kita ketika kita memberitakan kesaksian dan tujuan untuk orang lain. Berikutnya, supaya orang lain menerima berita Injil, rela berkorban. Berkorbanlah dalam hal waktu, tenaga, materi
datang ke KDK seperti Opaleri dan Mr. David dan juga Pak Cahyo dari Yayasan Harum Harapan. Mungkin kita tidak pergi ke Aceh seperti teman-teman yang ada, atau Nona Vela yang sedang dipersiapkan di India, Pak Saudara Teguh yang akan disiapkan di Kamboja. Mungkin kita tidak akan pergi ke sana, tetapi mari bersama-sama berkorban dalam hal apa saja, termasuk hari ini kita akan memberikan semua kotak misi ini. Kita akan kirim tiap bulan 1 kali untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan misi dan penginjilan. Jadilah jawaban bagi orang dan doa-doa yang belum terjawab dalam hidup orang lain. Katakan bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan ini. Doamu akan dijawab tepat pada waktu dan rancangan Allah. Mulailah dengan doa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Pernah kita berdoa, Tuhan saudara Beta beri untuk Tuhan Yesus secara pribadi. Tolong. Pernahkah kita ketika melihat orang lain seperti Yesus melihat dengan penuh belas kasihan, atau melihat orang lain? Aku orang itu dia menyakiti kita lebih seperti putri malu apa? Disentuh sedikit, kita juga nggak usah berdoa, nggak usah menyampaikan kebenaran. Maka mulailah dari doa, melalui pendekatan kepada siapa. Nggak perlu kita, kalau memang belum diizinkan di Yerusalem, ya jangan juga ke Yerusalem. Tapi kalau Tuhan izinkan, nggak apa-apa. Tapi mulailah dari keluarga terdekat, mulailah rekan kerja, tetangga, kita siapa juga yang kita temui. Jadilah jawaban untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah ini kita bukan menjadi dan diri kita gemuk mengenal Tuhan, tapi kita tidak mau membagikan setiap jawaban Tuhan yang sudah ada. Tetapi jadilah jawaban juga menjadi hamba untuk menangkan jiwa dalam panggilan setiap orang percaya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya ingatkan kembali ketika Opaleri Dennis kata namanya itu, beliau memberikan kesaksian dan juga firman Tuhan kepada tim pelayan waktu itu. Ditanya oleh orang imigrasi, kemarin dia imigrasi lagi, dan kenapa harus datang ke Indonesia? Datang ke Maluku. Jadi saya rela dan mau mati di Maluku dan Indonesia. Kaget menurut, kenapa mau mati? Intinya dia rela melakukan apa saja demi nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan Maluku di bawah. Kalau seorang opa yang sudah tuakan, maaf yang sudah pensiun dan rela dalam kaki 6 jam untuk mendapat jiwa-jiwa, masa kita hanya berdiam diri, tidak mau menjadi doa, tidak mau mendoa mengasihi dan menolong mereka yang terhilang, dan masih banyak pelayanan yang lain. Maka Rasul Paulus mengajarkan pelayanan sejati dimotivasi oleh kasih Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah kita meladani Kristus. Paulus dengan hidup sebagai hamba yang rela berkorban. Jangan ketika lihat orang marah kita juga ikut marah. Orang dendam ikut dendam. Orang berkata-kata kasar, kata-kata jorok, kita ikut-ikutan. Marilah kita meladani Paulus dan mau seperti Kristus, hidup sebagai hamba yang rela berkorban, rela fleksibel yang tinggi, menerima semua orang, tetapi kita mengarahkan kepada hukum Kristus dan berkomitmen untuk membagikan kasih kepada dunia ini. Karena keselamatan itu bukan hanya milik Beta dan milik Bapak Saudara. Keselamatan itu harus menjadi milik semua orang. Hidupku bagaikan hamba, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati bagiku dan bangkit lagi. Maka dikatakan Mazmur 198 ayat 2 yang kita baca tadi, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Sudah menerima keselamatan, sudah dikenalkan keselamatan, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Biarlah melalui hidup kita, cara kita berbicara, doa kita, hati kita arahkan kepada Tuhan, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Jika memang Tuhan izinkan, bawalah orang lain, bukan kepada diri sendiri, mengenal Tuhan.
menerima Yesus secara pribadi dan mendapatkan sukacita. Banyak orang yang saat ini masih terikat dengan adat istiadat, masih terikat dengan roh nenek moyang, masih terikat dengan berbagai tradisi-tradisi. Tapi Yesus mau membebaskan setiap orang dari dosa dan belenggu ketidakpastian. Mari kita menjadi duta-duta Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami sebagaimana belajar dari firman-Mu. Rasul Paulus telah menjadi segala-galanya untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Dia rela menjadi hamba dan melakukan segala sesuatu supaya kami selamat. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Kami lebih sibuk dengan diri sendiri, kami lebih sibuk dengan pekerjaan kami lebih sibuk dengan keluarga kami. Tuhan, tolong kami, beri motivasi bagi kami, mulai dari doa kami, perhatian kami, bahkan juga cara kami untuk melakukan orang lain, supaya kami juga mau membawa orang lain kepadamu. Ampuni hamba-Mu yang penuh keterbatasan, dan tolong kami semuanya Tuhan. Dan bersyukur untuk berada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan,